Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Tes. Dan di video kali ini kita akan membahas bagaimana memotivasi anak untuk belajar. Seberapa sering kita mendengar ucapan dari anak kita tentang keluhan mereka seperti aku benci matematika, atau aku tidak mau mengerjakan PR, dan aku tidak suka sekolah. Coba bayangkan apa yang dirasakan para orang tua atau pengasuh yang sudah peduli dan mengerahkan banyak waktu dan usahanya, namun menemukan bahwa si anak masih tetap menolak untuk belajar secara positif. Mengapa anak saya tidak tertarik untuk belajar? Apa yang membuat anak saya tidak ingin pergi ke sekolah? Mengapa anak saya mengatakan bahwa belajar itu membosankan? Ini hanya beberapa pertanyaan yang sering timbul seiring dengan keprihatinan orang tua ketika anak-anak mereka menunjukkan kurangnya minat dalam belajar, baik di rumah maupun di sekolah. Beberapa orang tua memilih homeschooling, sementara yang lain memberi kegiatan pada anak-anaknya agar bergabung dengan klub masak, klub olahraga, ataupun klub silat. Setelah sekolah sebagai sarana untuk meningkatkan pemikiran anak mereka dan merangsang minat belajar mereka. Kita diperintahkan untuk bersikap lembut dan penuh kasih sayang terhadap anak. Berikan petunjuk yang lembut untuk membuat semua hal menjadi mudah. Butuh waktu bagi anak untuk memahami apa yang Anda katakan dan untuk bisa merespon dengan benar. Jadi bersabarlah, sementara menunggu mereka merespon dalam waktu menurut hitungan mereka sendiri. Anak-anak berbeda satu sama lain dalam kecerdasan dan pemahaman. Beberapa dari mereka dapat dikoreksi dengan sekilas delik pandangan mata, dan yang lain perlu ditegur tegas. Seorang anak dibujuk dengan kelembutan, kehalusan, dan cinta. Mari kita lihat beberapa alasan mengapa anak-anak kita menampakkan kurangnya minat belajar. Kadang-kadang alasan terlihat jelas, mungkin orang tua tidak memiliki waktu untuk berinteraksi dengan anak-anak dalam mengerjakan tugas pekerjaan rumah, dan tidak membantu perjuangan anak-anak dalam belajar. Mungkin ada terlalu banyak gangguan dari lingkungan, sehingga anak merasa sulit untuk berkonsentrasi. Bisa pula karena adanya tekanan yang tersembunyi. Mungkin anak tidak menyukai mata pelajaran tertentu atau menemukan kesulitan untuk memahaminya, atau misal tidak senang menulis atau aritmatika. Pertanyaan yang penting adalah bagaimana kita sebagai orang tua atau pendidik menarik perhatian anak untuk belajar dan menghasilkan kegembiraan dan kepuasan di dalamnya. Tahun-tahun awal kehidupan seorang anak adalah sangat penting dan memainkan peranan penting dalam menentukan masa depan setiap anak. Sebuah penelitian telah menegaskan bahwa pengalaman 5 tahun pertama anak-anak di dalam hidupnya akan membentuk hubungan penting di dalam otaknya. Hubungan ini meletakkan dasar untuk semua pembelajaran di kemudian hari dan perkembangan sosial emosional. Menghabiskan waktu dengan anak Anda melalui proses bermain atau menyelesaikan pekerjaan rumah adalah kesempatan penting untuk berinteraksi dan menumbuhkan kepercayaan diri dan motivasi bagi anak untuk belajar. Ada beberapa tips untuk mendorong motivasi anak. Oleh karena itu, berikut ini 10 tips yang berguna dalam memotivasi pada anak Anda. 1. Jagalah minat anak Anda dengan menyediakan kesempatan bagi mereka untuk mengeksplorasi dan belajar tentang minat mereka tersebut. Misalnya minat pada dinosaurus, binatang, atau bunga. 2. Paparkan pada anak tentang ide-ide dan hal baru dengan mengajaknya berpartisipasi dalam program-program komunitas positif dan bukan hanya program sekolah. 3. Cobalah untuk menggunakan tujuan jangka pendek dan memberi penghargaan karena kadang-kadang anak menjadi kewalahan oleh tugas yang besar. Bantulah anak belajar untuk mengatur waktu sejak mereka mulai pergi ke sekolah, karena beberapa anak dapat belajar dengan cepat dan mudah pada tingkatan atau tahapan yang berbeda, tetapi mungkin tidak dengan anak yang lain. 5.
Pujilah usaha anak karena beberapa anak mengalami kesulitan dalam menghubungkan usaha pribadinya hingga bisa menjadi sebuah prestasi. Jadi daripada mengatakan kamu bisa melakukan itu lebih baik, Anda bisa mengatakan kamu sudah mencoba yang terbaik dan bekerja dalam hal ini. 6. Bantu anak untuk mengambil kendali. Mengejar prestasi terkadang melihat prestasi itu sendiri sebagai sesuatu yang berada di luar kendali mereka. Dan keadaan ini membuat mereka merasa seolah-olah semua usaha mereka akan sia-sia. 7. Menjaga sikap positif tentang sekolah. Karena anak-anak perlu melihat bahwa orang tua mereka menghargai pendidikan. Bahkan jika masalah anak di sekolah merupakan hasil masalahnya dengan sekolah atau guru, Anda tetap perlu berhati-hati tentang apa yang akan Anda katakan dan kapan harus mengatakannya. 8. Bantu anak membuat hubungan atau melakukan tugas sekolah dengan minat mereka. Kadang-kadang, anak kurang memiliki motivasi karena mereka tidak melihat adanya hubungan antara tugas yang harus mereka kerjakan dengan tujuan dan minat mereka. 9. Arahkan PR menjadi sebuah permainan, karena terkadang PR membosankan dapat berubah menjadi sesuatu yang menarik, seperti permainan yang menantang. 10. Orang dewasa harus ingat bahwa motivasi tidak selalu harus tentang prestasi sekolah, dan ini penting untuk dicatat karena beberapa anak sangat termotivasi untuk mencapai suatu tujuan, termasuk tujuan-tujuan yang tidak berhubungan dengan sekolah.